memperlihatkan sesuatu yang kita lihat berdasarkan kajian tadi, riset dari story, Ya, riset dari karakter yang diciptakan. Karena ya, sebenarnya karakter ini kan bukan karakter yang ada, sebenarnya karakter yang diciptakan. Kalau tadi ceritanya siapa tadi Pak Unai masalah sebenarnya kayak dokumenter tapi karakter diciptakan. Artinya emang kita create yang ya. disinilah kreativitas itu justru harus tumbuh dari setiap elemen-elemen, nggak cuman sutradara aja, nggak cuman artis, cuman sinematografer. Nah, tapi sekali lagi itu harus selesai di praproduksi. Nah, ini kalau kita Setuju. bicara Jadi ketika syuting manajemen. itu sudah tidak dibahas Iya, kan? iya. Iya, Ya, Betul. itu saja sih. ya. Gitu Oke, Setuju, kira-kira, setuju. dalam Pak. hal ini berarti sebenarnya kalau boleh saya tanya lagi, tadi ada satu pertanyaan yang sebenarnya jawabannya masih agak terlewat. Apakah memang mutlak ketika kemudian berbicara bahwa karakter tiap-tiap film, misalnya kita berbicara horor, saya ini ke Mas Agni lagi, bicara horor, Ya. maka karakter lightingnya harus begini, pakemnya, kalau drama begini, komedi begini. Atau mungkin tetap aja boleh bereksperimen. Sekali lagi Silakan Mas. sekali lagi pasti kita bereksperimennya itu subjektif kita sebagai pembuat film ya, artinya balik lagi juga Ya, persetujuan. Di sini harus ada dialog antara sutradara, antara sinematografer sama produser. Tiba-tiba saya bikin ya, horor yang full apa cahaya terang aja, tapi tetap serem. daylight Kira-kira gitu gitu. semua. Ya, 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 Iya. ya. Nah, Oke. artinya kan itu bisa bisa dijadikan sebuah konsep, tapi balik lagi ini ya filmnya cuma satu, bukan filmnya sutradara, bukan filmnya sinegrafer atau filmnya penata artistik. Tapi disinilah kolaborasi ini benar-benar terjadi. Itu yang tadi saya cue-nya Unai saya pegang betul tadi. Di sini kita tidak bikin gambar bagus, tapi kita bikin film bagus. Ya. Oke, terima kasih Setuju, Mas Agni. setuju. Ada tambahan mungkin? Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Sebelum saya tutup di sesi kedua ini. Ya sih itu sih. Bablas. Oke. Saya break sejenak. Aduh, Oh. saya break sejenak. Udah break nih. Saya bukan Ini break ya? saya nggak break, belum break, Pak Ipung, belum break, kita masih live. Tapi saya akan tinggal 1 menit aja. Saya tinggal 1 menit. Oke. Itu doang. Oh, kita ditinggalin. Kita ditinggal. Kita ngegosip aja ngegosip. Wow. Ya menarik. Belum. Kalau film horor segmen tuh, lagi. film horor tuh Jadi gini, yang menarik tuh kayak film The Shining, kalau masih pada inget. The Shining itu dia malah nggak pakai lightingnya, dia malah terang semua kan, lighting winter gitu kan. Tapi justru jenisnya Stanley Kubrick itu mereka bisa mendesain proses kegilaan itu dari kamera works-nya. Jadi pemilihan lensanya, pergerakan kameranya dan segala macam itu. Jadi kayak tadi kalau misalnya aku ingetin sedikit tadi yang Mas Reza bilang, apakah perlu treatment khusus misalnya buat horor dan segala macam. Jadi memang nggak harus selalu horor itu equal dengan kegelapan. Gelap ya. Gelap. Ya. Tapi justru esensi dari ketakutan kan. Ketakutan itu kan muncul dari ketidaktahuan. Dan itu bisa kita desain dengan treatment apapun. Jadi kayak Shining itu The Shining terang semua. Kalau Hereditary yang pernah nonton, dia hanya bermain bayangan dan kita jadi malah nggak nyaman, ada corner yang gelap tapi itu ada orang apa enggak ya, seperti kayak gitu. Cuman sisanya dia natural banget gitu. Jadi konsep tuh sangat ya. Thank you Kang Unai. Sorry aku harus menjeda sedikit karena memang kita sudah masuk ke closing. Dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup adalah dari masing-masing boleh secara singkat harapannya tentang dunia sinematografer di industri yang ada sekarang ini. Mungkin boleh disampaikan, saya mulai dulu dari Om Rudy. Iya. Oke. Ya, harapan buat sinematografer ya, saya pikir ya lebih banyak lah
diciptakannya sinematografer muda untuk bisa memenuhi kebutuhan dari dunia film kita sekarang ini. Karena melihat dari industrinya kayaknya sekarang sudah mulai makin meningkat, makin maju. Jangan sampai kita kekurangan SDM. Harapan saya begitu, Mas Iza. SDM. Ya, terima kasih Om Rudi. Boleh ke Mas Agni? Waduh, kalau ke depan ini kayaknya sudah AI semua kali ya, artificial intelligence. Mungkin produser nggak butuh kita kali. Aduh, jangan dong, nggak mungkin kayaknya kalau itu. Ya artinya Kita minta. ini yang harus sikapi oleh Antisipasi. teman-teman yang baru-baru. Artinya 10-20 tahun ke depan mungkin medium kita udah bukan lagi layar, tapi udah lagi virtual 360. Nah ini teknologi cerita pun berkembang. Artinya kita penonton benar-benar sudah berbeda dari tahun 90 sampai sekarang. 90 itu kita dijejelin, artinya iklan film dijejelin, wah harus nonton ini. Sekarang adalah tipikalnya penonton tuh memilih, dia mau milih apa aja terserah gitu. Nah ini juga berkembang teknologi seperti itu. Itu yang harus disikapi teman-teman milenial sekarang nanti ke depannya. Oke, terima kasih Mas Agni. Saya ke maaf secara singkat aja, saya ke Mas Oi. Ya, oke. Kan sekarang kita juga melihat kan teknologi itu semakin maju ke depan, semakin majunya tidak tertahankan, majunya lompatannya juga jauh sekali gitu. Jadi banyak juga orang yang bilang, saya kebetulan kan memulai masuk dalam industri itu mulai dari seluloid ya. Jadi sinematografi menurut saya itu sinematografi itu adalah pola berpikir kita gitu. Jadi kan sekarang juga dengan adanya era digital nih orang banyak menganggap bikin film tuh gampang gitu. Nah, ya bukan gampang, mungkin gadgetnya memang memudahkan itu, tapi sebetulnya enggak. Kita harus punya pola pikir kita berpikir sinematografi. Oke, terima kasih Om Oy. Kang Unai. Juga masuk kemana-mana nanti. Oke, thank you Om Oy. Terima kasih Om Oy. Kang Unai. Singkat aja. Kalau gue harapannya sih gue pengen ngajak semuanya dari semua aspek di industri film itu kita belajar bareng yuk. Karena keilmuannya itu nggak pernah berhenti yang pasti, dan perkembangan teknologi seperti yang Bang Oi tadi bilang itu cepat sekali. Kalau misalnya kita hanya belajar sendiri-sendiri itu kita nggak akan maju-maju, jadi hanya masing-masing aja gitu dari tiap departemen. Cuman kalau misalnya kita bisa sama-sama nih bareng-bareng kita belajar bareng, saya yakin pasti akan solid banget hasilnya gitu. Oke, terima kasih. Penutup Pak Ipung. Aku sih setuju sama Kang Unai tadi, ya kita belajar bareng yuk, sebenarnya seperti itu. Cuman yang ku harapin sekarang ini lebih ke ayo asisten-asisten gua yuk, asisten-asisten kamera juga yuk, naik semua yuk. Kita ramein semuanya juga ini perfilman, perindustrian, sinematografer Indonesia ini gitu. Ya. Untuk akhirnya lahir juga sinematografer baru ya. Ya siap, seperti itu lebih kurang. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber, terima kasih kepada Indonesian Cinematographer Society, ADM Technology, Zay, Sony, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan live streaming bicara sinematografi kali ini, dan terima kasih sudah tetap berada di rumah untuk mendukung gerakan physical distancing. Selamat Hari Film Nasional yang ke-70. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan jangan lupa buat kalian semua untuk menyaksikan episode 4 setelah ini. Masih akan berbicara dengan para sinematografer Indonesia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye. Terima kasih. Udah live nih. Alan udah live belum? Lan? Halo.
Ada yang bisa cek handphone? Oke, halo semuanya. Selamat malam. Kita sudah live. Dan saya, Dian Sastrawardana, sebagai moderator di diskusi bersama Ikatan Cinematographers di Indonesia. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Malam. Selamat malam, Mau menyapa penonton satu-satu nggak? Silakan memperkenalkan diri satu-satu. Pak Solang, sinematografer dari CS. Saya film yang salah satunya Marlina dan Fiksi. Itu salah ya jumlahnya itu film saya. Oke. Baik, berikutnya silakan Pak O mungkin. Saya Pao, sinematografer ICS. Filmnya apa ya? Tartawaku, Soekarno, gitu deh. Emang di sini kadang-kadang suka malu-malu dan merendah untuk meroket judulnya ya. Mungkin selanjutnya silakan Pak Yadi, Pak Ical, silakan siapa yang mau duluan? Pak Arif. Yang tua duluan deh. Oh, silakan. Maaf. Halo saya. Halo saya Yadi, sinematografer ICS. Saya bikin Laser Pelangi, terus pertama bikin film Mbak Dian juga, Pasti Berbisik, terus ADC 2 juga sama dia juga, sama Mbak Dian. Apalagi ya yang baru, terus kalau sama saya 724 ya gitu deh. 724 juga, Mbak. Jadi kita juga agak banyak ya kita bikin berdua ya. Oke. Aku boleh promosi film di sini ya? Boleh dong. Jangan malu. Film saya 2020. Nah, kan boleh dong. Silakan dong. Oke, silakan. Selanjutnya Pak Arif atau Pak Ical? Monggo Pak Arif. Oke, yang muda dulu deh. Oh ya deh, saya Ical. Saya Ical Tanjung, sinematografer di ICS juga. Terakhir itu bikin film Perempuan Tanah Jahanam ya. Ada Perempuan Tanah Jahanam, ada Gundala. Ya itu sih yang terakhir. Belum pernah bikin film sama Mbak Dian kalau nggak salah. Iya nih, belum nih ya. Karena sudah sering ya, udah lama ya. Apa? Oke, silakan Pak Arif. Oke, nama saya Arif. Saya sinematografer ICS. Sudah lama nggak bikin film. Kira-kira banyak 12 filmnya. tahun. 12 tahun udah nggak bikin film. Jadi lebih banyak ke iklan aja sebenarnya. Saya tapi ilmunya tinggi tuh. Filmnya kalau tahu film Ruang itu karyanya film dari Mas Arif, terus Lima Elang juga film dari karya Mas Arif, dan Langit Ketujuh ya Mas Arif ya? Ya, dan Langit Ketujuh karya film Mas Arif tuh. Oke, wah pokoknya di sini semua kumpulan adalah orang-orang yang bisa dinyatakan apa ya? Mungkin veteran dari sinematografi di Indonesia ya. Dan enggak sedikit Iya, veteran. Dia ada di dua alam, director dan POV. Iya, di sini juga banyak nih yang udah masuk jadi director juga nih ya. Mungkin kita mulai aja masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini. Aku tuh pengen nanya-nanya ya, sekalian aku lagi mau lihat contekan. Aku kan sebenarnya dari sudut pandang aku kan sebenarnya dari aktor ya, yang selama ini bekerja sama dengan rekan-rekan sinematografer. Aku pengen menggali lebih dalam nih sebenarnya dari pengetahuan aku yang cenderung masih awam lah ya mengenai kayak gimana sih sebenarnya kalau seorang sinematografer itu menentukan frame gitu ya. Itu kan sebenarnya kan kalau aku kan cuma bisa ngelihat dari luar. Cuma sebenarnya yang berada di dalam pikirannya seorang sinematografer dalam proses dia menentukan akhirnya lensa yang mana yang digunakan dan jenis gambar seperti apa yang kemudian jadi dihasilkan itu tuh apa sih gitu loh. Kurang lebih ini di sini ada kata-kata yang menarik nih ya. Gimana sih caranya seorang sinematografer mempergunakan atau memanfaatkan kemampuan dari frame ini
itu kayak membatasi ruang mana yang boleh dilihat sama penonton sama yang enggak gitu loh. Dan itu kaitannya dengan bercerita lewat kapasitas visual. Kira-kira kayak gimana sih pembahasannya kalau dari teman-teman sinematografer ini? Siapa yang kira-kira bisa memulai diskusi ini? Mohon maaf sebentar ya, ini ada selingan sebentar. Nah, mulai kerja ya, dah. Siapa dulu? Siapa dulu? Silakan. Gua ya. Boleh Yunus duluan. Ya. Pak Mas Arif atau silakan. Gua ya. Oke. Yunus dulu boleh siapa? Ya boleh. Gua coba pertanyaan ini ya. Gua kokit pertanyaannya. Tadi yang dilihat penonton ya, maksudnya gimana? Tadi yang tidak bisa dilihat. Jadi kan tugasnya sinematografer adalah membatasi ruang mana yang boleh dilihat penonton dan mana yang tidak boleh, dan itu kaitannya erat sekali dengan bercerita. Kita kan semua lagi telling a story nih, lagi menceritakan suatu cerita. Kira-kira dalam kapasitas visual tuh kayak gimana tuh perannya sinematografer? Apa aja sih pertimbangannya gitu? Oke, gue koreksi sedikit. Yang kita buat framingnya itu untuk penonton ya, artinya penonton mendapatkan point of view dari film itu. Coba gue jawab dari melalui konsepsi kita sebagai sinematografer memperlakukan kamera sebagai maksi gitu. Jadi dalam hal ini menempatkan konsep kamera sebagai identifikasi mata penonton dan menempatkan kamera sebagai indera pembentuk gitu. Nah, contohnya sebagai identifikasi mata penontonnya yang sederhananya point of view in. Biasanya ini untuk teman-teman yang pengen tahu musiknya, misalnya aja kami jalan track in menjadi point of view, terus tiba-tiba masuk pemainnya di frame. Nah, itu contoh sebagai identifikasi mata penonton gitu. Nah, terus tadi kaitannya kontennya dengan kamera sebagai indera pembentuk. Kalau sebagai indera pembentuk tuh harusnya kita nggak kamera tuh sendiri gitu ya. Kamera tuh harus bekerja sama dengan. Sorry Yunus, ya? Suara kamu putus-putus, kenapa tuh? Ini clear? Ya lumayan nih clear. Oke. Ya. Menempatkan kamera sebagai indera pembentuk ya. Itu ibunda tuh. Tapi ini harus dengan memberitahu kepada director ya untuk men-treat departemen lain gitu ya. Seperti contohnya film Ibunda tuh, ketika gue lupa lagi film Ibunda tuh Eros Jarot ya. Teguh ya. Lupa gue. Nah, itu ketika Alex Komang anaknya masuk ke rumah, terus dia out frame ke suatu tempat, terus kamera track back ke ibu, itu dialog terus tuh. Terus dia masuk dalam frame, mukanya udah basah tuh, udah habis juga. Nah, itu bentuknya. Yang lain mungkin bisa. Oke, berarti tentang kamera movement-nya ya. Kira-kira mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin pembahasannya jadi masih tetap di kamera movement itu apa gimana kira-kira? Silakan. Framing ya, halo. Pak O mungkin mau menambahkan? Bisa. Tadi kan itu ya Dian. Kita framing. Iya, jadi tadi Yunus mulai membahas kaitannya, jawabannya. Jadi Yunus merespon pertanyaan aku tadi dengan membahas mengenai camera movement gitu. Dia ngambil contoh tuh film Ibunda. Jadi gimana kamera tuh bisa jalan, habis itu ada movement sama aktornya. Ternyata dengan permainan blocking udah ada perubahan acting di situ terjadi. Jadi kan kayak teknik
revealing the story-nya itu bermain dengan kamera movement itu tadi gitu. Kira-kira mungkin Pak O ada yang mau ditambahkan nggak mengenai ini? Kalau aku sendiri kan selalu lihat dari framing adalah gambar apa yang ada di frame kita ya, di kamera di depan di dalam kita frame kita. Tapi yang paling membuat aku concern adalah dunia di luar framing ini adalah dunia imajinasi penonton. Jadi ada continuity gerak yang imajinasi penonton. Jadi ya aku nggak sekedar bikin komposisinya ke komposisi yang sudah ada gitu kan, tapi memikirkan juga ke framing yang di luar dari framing itu maksudnya. Oke. Ya, gue nambahin dikit. Gimana? Mungkin sebenarnya tadi pertanyaan Mbak Dian, gimana sih kerangka sinematografer mikirnya gitu dari awal. Sebenarnya kalau dari gue melihatnya tentunya kita berangkat dari senario, terus kita menerjemahkan lagi itu melalui visual ya. Tentunya ketika ada visual kita membagi dua, ada konsep dan ada tools gitu. Jadi ketika sinematografer mikirnya konsepnya mau gimana, konsep-konsep itu bisa diterjemahin lewat pencahayaan, misalnya bisa lewat movement tadi yang udah teman-teman jelasin, juga lewat motivasi. Nah, terus ada tools juga yang bakal mendukung kita nantinya mewujudkan konsep visual tadi. Kira-kira gue nambahin gitu, kerangka awal banget ketika sinematografer bekerja. Kira-kira gitu sih. Kan tadi kan udah ngebahas kan, berarti kan dari movement ada juga dari lighting. Berarti satu lagi apalagi tuh kira-kira? Bang Ical mungkin mau nambahin lagi. Ya, ada dari komposisi, tadi sempat juga bicara soal lensa, juga kita ada tadi pencahayaan. Nah, pencahayaan juga nanti bakalan banyak lagi turunannya gitu. Gimana tata cahaya kita bercerita, bagaimana cahaya menjadi motivasi dalam cerita. Seperti itulah kira-kira. Mungkin teman-teman lain lanjutin nambahin gitu kira-kira dari pertanyaan tadi. Silakan Pak Arif, Pak Yadi.